Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara sekalian? Saya berdoa kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan menolong Bapak Ibu semua dalam setiap perjalanan kehidupan dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada. Sore hari ini, mari kita sejenak memberi waktu untuk kita dapat bersekutu bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita perlu untuk terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Khususnya di hari-hari ini, di tengah pergumulan dan perjuangan yang semakin sulit, kita butuh kekuatan dari firman Allah yang terus menguatkan dan meneguhkan kita sekalian. Kita perlu firman itu agar kita kuat, kita mampu menghadapi seluruh tantangan pergumulan kita sekalian. Puji Tuhan. Saya ingin kita menaikkan satu pujian yang berkata, "Ku yakin kau ada di sini, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. 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 Glory, glory, glory. Glory, glory, glory Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kau ada di sini. Kau memberikan kami kemenangan. Kau memberikan kami sukacita. Kau memberikan kami kekuatan sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami perlu firman-Mu setiap hari. Kami perlu sabda-Mu setiap hari yang menolong dan meneguhkan kami. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk belajar dari beberapa ayat yang dapat kita lihat dari surat Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Ibrani pasal 11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kita butuhkan hari-hari ini adalah sebuah kekuatan untuk dapat terus menjalani hidup ini. Pergumulan yang terus terjadi, tantangan yang terus terjadi di dalam diri kita, yang mungkin sedikit atau banyak dapat kita lihat semakin mempersulit hidup kita, seringkali tanpa kita sadari dapat membuat dan menghalangi kita
untuk tidak dapat menjalani hari-hari kita ini dengan penuh sukacita. Kita kehilangan sebuah semangat untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Kita tidak bisa memang menyalahkan situasi kita, karena memang ya situasi yang kita hadapi hari-hari ini adalah sebuah situasi yang tidak mudah, situasi yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Setiap orang menghadapi beratnya tantangan hidup ini. Tantangan yang kita hadapi juga menjadi tantangan dari banyak masyarakat yang ada di sekitar kita. Bahkan negara kita pun berusaha untuk sedemikian rupa dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, yang bermanfaat untuk menolong kita semua agar dapat keluar dari persoalan ini. Berbagai upaya sudah dilakukan, berbagai usaha sudah dikerjakan, begitu banyak tenaga yang sudah dicurahkan, pikiran, dana. Dan memang sudah sepatutnya lah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik mendukung seluruh program-program pemerintah di dalam rangka bagaimana kemudian kita bersama-sama dapat keluar dari tantangan-tantangan kehidupan ini. Kita tidak perlu terbawa oleh berbagai isu-isu yang dapat merusak kinerja pemerintah, yang dapat merusak usaha bersama untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Nah, namun saudara, di balik segala sesuatu yang kemudian sudah dikerjakan oleh pemerintah, kita sebagai umat Tuhan juga perlu memperhatikan diri kita agar kita juga sebagai pribadi, terkhusus sebagai orang-orang Kristen, bagi orang percaya, mengambil sebuah bagian untuk dapat berkontribusi di dalam upaya mengatasi berbagai tantangan-tantangan kehidupan yang sedang kita hadapi. Nah, kontribusi itu, saudara, tentu dapat kita lakukan ketika kita memulainya dari diri kita sendiri. Kita memulainya dari diri kita sendiri. Sebagai pribadi kita perlu untuk dengan sungguh-sungguh kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yang senantiasa juga terlibat di dalam sebuah karya yang pada akhirnya mampu menghasilkan sumbangan-sumbangan tindakan yang baik. Kita sebagai pribadi harus turut bersama-sama. Nah, ketika kita sendiri tidak dapat menguasai hidup kita di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini, dan semakin membawa kehidupan kita kepada sebuah kualitas kehidupan yang tidak sepatutnya kita lakukan, maka ini juga akan berdampak tidak baik bagi upaya-upaya bersama membangun sebuah kualitas kehidupan yang baik. Karena itu pentinglah bagi kita sebagai umat Tuhan untuk bersama-sama bertanggung jawab untuk membangun sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik, dan tentu caranya dimulai dari diri kita pribadi lepas pribadi. Saudara, apa yang kemudian perlu untuk kita lakukan? Apa yang kemudian perlu kita kerjakan sebagai orang beriman untuk membangun sebuah kualitas yang lebih baik, minimal dari diri kita sendiri? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja upaya yang perlu untuk kita kerjakan di dalam diri kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita mulai dari diri kita mengambil sebuah langkah-langkah kehidupan yang positif, yang baik, melalui pilihan, sikap, cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Apa yang dilihat dan yang kita rasakan itu tentu akan mempengaruhi bagaimana cara kita melakukan sesuatu.
Apa yang kita pahami, apa yang kita pikirkan, apa yang kemudian kita bayangkan, itu menentukan kesehatan atau kualitas kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Di dalam situasi kehidupan yang sulit seperti ini, saudara, mungkin secara sadar atau tidak, hidup kita ini dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Hidup yang sulit, tantangan yang sulit, membuat kita kemudian mulai berpikir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan ketika kita mulai berpikir sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik di masa depan, dampaknya itu bukan sesuatu yang terjadi nanti, tetapi dampak negatifnya itu dapat terjadi pada hari ini. Karena sebuah sikap atau cara pandang yang tidak baik akan melahirkan sebuah pilihan-pilihan sikap yang juga tidak berkontribusi bagi perkembangan pemahaman kehidupan dan kualitas kehidupan kita di depan. Dalam menghadapi situasi kehidupan seperti ini, saudara, maka kita membutuhkan sebuah terobosan dalam menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan yang sulit ini. Nah, terobosan itu pertama-tama tentu tidak bisa bergantung kepada orang lain. Terobosan itu harus mulai dari diri kita sendiri, yang tidak hanya berpikir tentang bagaimana kita bisa bertahan, tetapi bagaimana kemudian kehidupan kita ini menjadi bagian dari alat Tuhan untuk dapat membangun sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik. Mengubah apa yang tidak baik menjadi lebih baik. Mengubah situasi-situasi kehidupan kita yang hari-hari ini berat menjadi sebuah kualitas kehidupan yang lebih sehat, yang lebih baik. Nah, saudara, untuk sampai kepada hal itu, untuk kemudian munculnya sebuah terobosan-terobosan di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga kita sendiri, minimal dalam lingkup kecil itu, maka dibutuhkanlah sebuah kekuatan yang harus bekerja di dalam diri setiap orang. Apakah kekuatan itu? Kekuatan itu tidak lain adalah iman. Sebuah kata yang sangat sederhana, yang sudah sangat kita kenal, yang mungkin dipakai juga oleh banyak orang. Iman itu sebuah istilah yang sudah sangat umum, saudara, di dalam kalangan masyarakat luas kita. Karena iman bisa dipakai untuk menjelaskan banyak hal. Kata iman bisa dipakai untuk mendeskripsikan banyak hal. Tetapi, saudara, iman yang saya ingin maksudkan di dalam apa yang kita renungkan pada sore hari ini adalah sebuah gagasan iman yang dipahami juga oleh penulis kitab Ibrani di dalam rangka membangun sebuah kualitas kehidupan umat Allah yang kurang lebih mengalami tantangan pergumulan yang juga berat di dalam kehidupan mereka. Mungkin tidak sama persis bentuknya, tetapi paling tidak pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang yang mendapat sasaran dari tulisan surat Ibrani adalah sebuah kehidupan yang juga berdampak pada sikap-sikap yang ingin menarik diri mereka keluar dari keyakinan iman mereka kepada Tuhan. Situasi dari jemaat yang ditulis, situasi dari jemaat yang mendapat tulisan surat Ibrani ini, saudara, adalah sebuah kehidupan jemaat yang juga ada di dalam sebuah situasi krisis. Makanya nasihat tentang kehidupan agar jangan murtad, nasihat kehidupan agar jangan mundur, nasihat kehidupan agar tetap kuat, itu sangat erat atau sangat kental sekali terlihat di dalam tulisan surat Ibrani ini. Nah, penulis surat Ibrani melihat bahwa hal paling penting dan sangat krusial yang dapat membawa seseorang itu tetap kuat melewati masa krisis, bertahan,
bahkan pada akhirnya mampu mencapai sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik, itu hanya dapat dicapai melalui apa yang oleh penulis surat Ibrani disebut dengan iman tadi. Apa yang sudah kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini. Surat Ibrani ini sungguh-sungguh menunjukkan bahwa iman adalah sebuah prinsip penting. Iman adalah sebuah prinsip utama yang perlu untuk tetap ada di dalam diri seseorang. Mampu tidaknya seseorang bertahan, bahkan mencapai sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik, sangat ditentukan oleh apa yang ia sebut dengan iman. Ketika surat Ibrani ini disampaikan kepada jemaat, penulis surat Ibrani ini menunjukkan kekuatan kualitas iman itu dengan cara membangun sebuah argumentasi, ya, membangun sebuah penjelasan-penjelasan yang ia sertai dengan bukti-bukti yang ia tunjukkan melalui kesaksian tokoh-tokoh Alkitab yang menurut penulis surat Ibrani mempraktikkan kualitas kehidupan yang beriman itu. Penulis Ibrani menunjukkan ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang mampu pada akhirnya menghasilkan sebuah kualitas kehidupan, membentuk sejarah kehidupan yang bernilai dalam diri mereka, sekalipun mereka juga mengalami yang namanya krisis itu. Ada Habel, ada Nuh, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang diceritakan di dalam Alkitab juga melewati situasi-situasi krisis, melewati atau berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan, berhadapan dengan pergumulan-pergumulan, berhadapan dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah tentunya. Tetapi Alkitab kemudian menunjukkan kepada kita, para pembacanya, bahwa pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup mereka itu, tantangan-tantangan yang tidak mudah itu, yang seringkali membuat mereka jatuh pada pilihan maju atau mundur, dapat mereka lewati, dan pada akhirnya mereka melihat kualitas kesaksian kehidupan dari iman itu, ketika mereka juga mulai mengaktifkan kehidupan yang beriman itu. Sebuah kualitas kehidupan yang ditulis oleh surat Ibrani dengan sebuah definisi dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum dilihat, yang oleh surat Ibrani 11 ayat 1 disebut dengan iman. Habel, Ishak, Abraham, Nuh mampu melewati tantangan-tantangan itu, pergumulan-pergumulan itu, karena mereka memiliki sebuah apa yang disebut dengan iman oleh penulis Ibrani. Mereka memiliki dasar dan mereka memiliki visi yang jelas tentang apa yang harus mereka perbuat dan mereka lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah masa-masa sulit di mana kemudian kehidupan kita itu berada dan sangat berdampak dalam kualitas kehidupan baik jasmani maupun rohani, kita membutuhkan sebuah prinsip yang membuat kita bisa bertahan. Bertahan untuk tetap mempertahankan kualitas kehidupan iman kita. Bertahan untuk tetap mempertahankan sebuah kualitas kehidupan yang benar di mata Tuhan. Bertahan juga untuk membangun sebuah kualitas kehidupan yang baik. Maka dibutuhkan, saudara, sebuah kemampuan, kekuatan yang membuat kita ini pada satu sisi bertahan, ya, tetapi pada sisi lain bergerak kepada sebuah arah yang jelas, arah yang tepat. Dan itu hanya bisa dapat kita miliki ketika kita memiliki
apa yang ditulis oleh surat Ibrani ini dengan iman. Sebab iman yang jelas, iman yang dibangun di atas dasar yang benar, tidak hanya membuat kita bertahan, tetapi iman itu juga mengarahkan kita kepada sebuah arah tujuan kehidupan yang baik, yang melahirkan terobosan, yang melahirkan sebuah tindakan-tindakan kebenaran, yang melahirkan sebuah tindakan-tindakan yang tepat, tindakan-tindakan yang benar, yang berdampak bagi kehidupan kita hari ini. Itulah iman. Nah, mari kita mencoba untuk melihat, saudara, bagaimana sebenarnya iman itu harus kita pahami. Iman itu harus kita mengerti. Dan mengapa kemudian iman itu memiliki daya terobos yang begitu kuat untuk membawa kita bertahan, keluar dari pergumulan, dan mencapai sebuah kualitas kehidupan yang bernilai kekekalan, bernilai kebenaran. Yang pertama, saudara, karena iman itu adalah sebuah kualitas kehidupan yang berdasar pada kasih dan karya Allah di dalam diri manusia yang dikerjakan melalui firman-Nya. Mengapa iman itu penting? Mengapa iman itu perlu untuk dibangun dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Karena iman itu adalah dasar yang membuat kita ini dapat berjalan dan mengerti seluruh kualitas kehidupan kita. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu menjelaskan tentang apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita. Yang kita harapkan ini apa? Dan sumbernya itu di mana? Nah, iman, saudara, yang adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, pada akhirnya menjelaskan bahwa yang kita harapkan itu adalah karya keselamatan yang penuh, yang dikerjakan oleh Allah, yang dapat kita raih ketika kita merespon kebenaran firman-Nya. Sebagai orang percaya, kita yakin dan kita percaya bahwa kita adalah orang yang sudah menerima keselamatan itu. Dan kita sedang juga dikerjakan oleh Allah menuju kepada janji kepenuhan keselamatan itu. Inilah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ini. Kita berjalan, kita berbuat, kita bertindak, kita beraktualisasi. Ini semua karena sumber yang berpusat pada pengharapan yang tidak lain kita yakini berasal dari Allah yang dinyatakan di dalam pengorbanan karya Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kristus menjadi acuan. Kristus yang adalah Sang Firman menjadi arahan bagi kita. Sehingga setiap kali kita berusaha mengaktifkan iman itu, maka itu berbanding lurus dengan kesungguhan kita mengikuti kebenaran firman Allah. Iman inilah yang pada akhirnya mendorong kita untuk tetap bisa melihat kasih setia Tuhan itu. Iman inilah yang mendorong kita membentuk sejarah kehidupan. Karena kita percaya bahwa dasar dari segala sesuatu yang sedang kita kerjakan ini bersumber, berarah pada sebuah kualitas kehidupan kasih Allah. Kita meyakini bahwa Allah sedang bekerja dan berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Cara pandang yang baik, cara pandang yang bersumber pada karya keselamatan, cara pandang yang bersumber kepada pengharapan atas kasih Allah akan membuat kita ini punya cara pandang yang lebih positif di dalam menggerakkan seluruh hidup kita. Akan berbeda dengan ketika kita melihat bahwa hidup ini sudah mengarah kepada sesuatu yang bergerak kepada kehancuran saja. Cara pandang negatif terhadap segala sesuatu yang ada di depan membuat kita pada akhirnya kehilangan semangat dan optimisme untuk menjalani hidup ini. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk sebuah tujuan yang mulia, tujuan yang luar biasa, yang bersumber pada kasih Allah untuk menyelamatkan kita. Dan kita sedang bergerak ke sana.
kita sedang bergerak ke arah itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga sedang menuntun kita ke arah keselamatan itu yang digerakkan oleh kasih-Nya. Maka ketika iman itu dibangun di atas dasar visi, pengharapan pada karya kasih Allah, saudara, kita punya semangat untuk terus menjalani hidup ini. Akan lahir terobosan-terobosan yang baik dalam diri kita. Akan lahir tindakan-tindakan yang baik, yang benar. Karena kita sedang bersama-sama dengan Allah mengerjakan tujuan Allah dalam diri kita. Saudara dipanggil bersama-sama menjadi mitra Allah untuk membawa rencana keselamatan bagi dunia ini. Kita sedang dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi-saksinya, membawa karya keselamatan bagi dunia, bagi masyarakat di mana kita berada. Dan mari bersama-sama kita bergerak kepada tujuan itu. Semangat arah tujuan yang baik akan melahirkan sebuah optimisme dan semangat untuk mengerjakan yang baik. Nah, itulah sebabnya saudara, mengapa iman itu dibutuhkan. Di dalam iman ada sebuah cara pandang yang benar tentang keselamatan Allah. Di dalam iman ada sebuah cara pandang yang mendorong kita bergerak pada karya keselamatan itu. Iman mampu membawa kehidupan kita mengalahkan cara pandang yang sekarang sedang didoktrinasi dalam diri kita melalui kenyataan-kenyataan hidup yang sulit ini. Bukankah begitu? Setiap hari kita melihat bencana, setiap hari kita melihat sesuatu yang tidak baik, misalnya dalam diri kita, dalam apa yang ada di sekitar kita. Kita kemudian dibawa kepada sebuah kesadaran berpikir tentang yang negatif di dalam kehidupan kita ini. Sehingga pada akhirnya hal-hal negatif itu membuat kita kehilangan upaya, semangat, kerinduan untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Penulis surat Ibrani berkata, pandanglah Yesus yang sekarang sedang mengerjakan karya keselamatan itu. Lihatlah dia. Iman menolong kita untuk melihat sesuatu yang jauh lebih visioner, lebih baik, mengatasi seluruh apa yang dapat dilihat oleh mata jasmani kita. Yang mungkin saja di tengah-tengah situasi yang berat ini justru dapat melemahkan kita. Iman perlu diaktifkan untuk melihat sesuatu yang baik itu. Sehingga visi yang baik melahirkan sebuah kerinduan, semangat yang baik untuk terus berupaya menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, ketika kita menyadari iman itu adalah suatu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dari karya Allah, dari sumber yang berasal dari Allah itu, maka iman itu, saudara, akan melahirkan sebuah tindakan yang kita sebut dengan respon. Iman yang bersumber pada anugerah Allah itu akan melahirkan respon. Jadi iman itu juga adalah sebuah respon yang berbentuk tindakan di dalam karya Allah. Nah, ketika iman itu aktif dan bekerja, khususnya pada situasi-situasi sulit ini, maka iman ini dapat dipahami sebagai sebuah bentuk perjuangan untuk melihat karya keselamatan itu. Beriman berarti kita berjuang juga untuk menghadirkan sesuatu yang baik. Karena iman itu bersumber kepada sebuah kebenaran. Kehidupan yang beriman akan melahirkan sebuah kekuatan untuk terus berjuang. Untuk terus menghasilkan sesuatu yang baik. Untuk terus berupaya mengerjakan sesuatu yang baik. Yang sempat saya singgung juga di dalam bagian pertama tadi. Iman yang jelas-jelas memiliki sumber dan dasar yang tepat. Yang bersumber kepada Allah Sang Pencipta itu sendiri. Tentu sebagai orang percaya kita yakin. Dan melahirkan sebuah etos kerja untuk terus berjuang. Untuk terus berjuang. Berjuang sekalipun situasinya memang tidak mudah. Sekalipun situasinya memang sulit. Kita perlu untuk terus berjuang. Iman melahirkan semangat untuk berjuang. Iman melahirkan sebuah kekuatan untuk terus berjuang. Di dalam pengharapan itu lahir tindakan-tindakan yang tidak pernah berhenti.
Di dalam pengharapan itu lahir sebuah tindakan-tindakan yang selalu bergerak terus. Di dalam pengharapan itu, kehidupan kita dimampukan untuk terus berjalan dari hari ke hari. Dari satu langkah ke langkah berikutnya. Dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Mengapa? Karena selalu ada harapan. Mengapa demikian? Karena selalu ada sesuatu yang baik. Karena kita selalu berpikir. Karena kita selalu melihat Allah terus dan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, ketika kita sadar bahwa manusia ini sangat mudah dipengaruhi oleh apa yang dilihat, maka iman menjadi sebuah visi alternatif dari apa yang sedang kita lihat hari ini. Ketika kita melihat kenyataan hidup kita menjadi lemah. Arahkan imanmu kepada Allah. Ketika kita melihat kenyataan hidup di sekitar kita, pikiran kita menjadi gundah gulana. Aktifkan imanmu untuk melihat kasih Allah. Ketika mata kita semakin membuat kita menjadi khawatir, melihat pergumulan-pergumulan kehidupan ini, aktifkan imanmu untuk semakin melihat bahwa kasih Tuhan tetap ada di dalam hidupmu. Inilah yang mau dikatakan oleh surat Ibrani. Dan ketika iman itu bekerja, iman melahirkan daya tahan. Dan pada akhirnya, daya tahan itu yang membuat kita mampu selangkah demi selangkah menghadapi pergumulan ini. Sehingga kita semua dapat meraih kemenangan. Saudara, kualitas kehidupan yang baik akan lahir dari cara pandang yang baik. Kualitas kehidupan yang sehat akan lahir dari cara pandang yang sehat. Mari kita aktifkan iman kita. Iman yang berasal dari firman Allah. Iman yang kita yakini berasal dari firman Allah menolong kita melihat hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh kacamata manusia kita. Tetapi keyakinan kita kepada karya keselamatan Allah, sumber kehidupan itu, menolong kita untuk terus bertahan, untuk terus berupaya, tiada henti melahirkan keindahan-keindahan, melahirkan sebuah kualitas kehidupan yang baik, mengukir sejarah kehidupan yang bernilai dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kalau kita percaya dan terus beriman kepada Allah, imanmu akan menghasilkan sebuah cara pandang yang benar terhadap hidup ini. Karena Allah ingin menghadirkan sebuah kualitas kehidupan yang baik bagi kita. Allah ingin menghadirkan sebuah kualitas kehidupan yang benar bagi kita. Allah ingin menghadirkan sebuah kualitas kehidupan yang membuat kita sungguh-sungguh bernilai. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang berkata, iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Sebuah pujian yang lama, bukan berarti kita mau mengalahkan musuh-musuh duniawi, tetapi yang mau kita kalahkan adalah segala bentuk kecemasan, kekhawatiran, intimidasi dari si jahat yang seringkali menghalangi kita untuk kemudian dapat membangun sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik. Karena segala hal yang mendatangkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan membuat kita lemah dalam menghadapi hidup. Disinilah kita butuhkan iman yang mengalahkan kuasa kejahatan, kuasa dunia, kuasa-kuasa kejahatan yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman
yang beri menang, yang kalahkan dunia. Oh iman yang beri menang, iman yang dimenang, iman yang dimenang, yang kalahkan dunia. Oh, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar, buat perkataan-perkataan yang sudah ditaburkan. Kami butuh iman untuk kami dapat melihat dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan. Untuk kami dapat terus mempercayai bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami. Dan karena itulah kami terdorong, kami bersemangat, kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk terus berjuang, mengerjakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Untuk kami dapat melihat kesempurnaan karya keselamatan yang Engkau siapkan bagi kami. Hari-hari ini kami menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan. Mata kami secara jasmani seringkali dikuasai oleh pengalaman-pengalaman kenyataan yang seringkali membuat kami cemas, takut, khawatir, dan pada akhirnya membuat kami berputus asa. Kami perlu iman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu terus berkarya, bekerja dalam diri kami. Kami mau terus membangun persekutuan dengan firman-Mu di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa iman akan menolong kami mengukir sejarah kehidupan yang bernilai di dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang hari-hari ini bergumul dengan banyak persoalan, Tuhan kiranya terus kuatkan mereka, ajar mereka untuk tetap terus beriman kepada-Mu. Kuatkanlah iman kami, tambahkanlah iman kami ya Allah, dan biarkanlah kami mengerti, melihat, memahami kuasa Allah itu terus ada dalam diri kami. Ajar kami untuk terus memelihara persekutuan kami dengan Tuhan, karena hanya itulah kekuatan kami menghadapi berbagai pergumulan hidup kami. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami tantangan, Engkau kuatkan dengan Roh-Mu yang kudus. Mampukan mereka yang lemah, Kau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Biarlah mereka melihat mujizat kuasa Allah dinyatakan terus atas hidup mereka semua, hari ini sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan mengakhiri seluruh ibadah kami. Karena itu Tuhan, turunkanlah tangan berkat-Mu buat kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tetap bersemangat, tetap beriman. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan.